Bos, tolong bawakan 2 mangkuk teh. Tuan, mangkuk saya besar. Kamu 1 mangkuk saja cukup. Jangan minum air, ini beracun. Racun dari mana? Jangan minum. Tuan, air ini mahal. Harganya 2 tael per mangkuk. Mahal sekali. Tuan, di tempat kami air sangat berharga. Mangkuk air ini bernilai 2 tael. Dia tidak minum, saya tidak akan meminta uangnya. Kamu menghancurkan mangkuk saya. Kamu harus membayar 2 tael. Pak tua, kamu tidak bisa terus seperti ini. Kenapa tidak bisa? Tuan, ini tidak minum air saya. Saya tidak meminta uangnya. Tuan, jika kamu merasa air saya mahal, kamu bisa pergi. Kamu menghancurkan mangkuk saya, kamu harus membayar. Bayar. Berikan padanya, berikan. Ambil. Tuan, kenapa tidak melukai tanganmu? Kamu siapa kamu sebenarnya? Kebusi kepala kelima dari jurang dewa. Pak tua, bisnismu tidak akan berhasil. Tidak jujur, cepat pergi. Pergi, cepat pergi. Apa yang kalian inginkan? Maaf. Hanya bisa membiarkanmu sampai di sini. Kenapa? Tidak, kenapa, ini keinginan bos kami. Keinginan bos kalian bukan keinginan saya. Apa hubungannya dengan saya minggir? Siapa bos kalian? Salifei. Dia ya, ayo pergi. Maaf, saya tidak punya waktu untuk menemuinya. Saya harus melanjutkan perjalanan, lebih baik kalian minggir. Kamu harus ikut kami untuk menemuinya dulu. Dia akan membiarkanmu pergi, terserah. Saya harus melanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalananmu, kamu bisa pergi. Tapi potong dulu kepalaku. Naga dan harimau, suasana sejati. Bulu phoenix dan tanduk unicorn, tulisan besar. Kamu adalah Salifei. Jika saya tidak salah ingat, Jenderal Xie hanya punya 1 anak perempuan. Kamu pasti Xielan, kan? Terus kenapa?
Yang terhormat di atas, terimalah hormat dari Huyan Yuchun. Ayo bangun, ayo bangun. Aib Jingkang belum terhapus. Kapan kebencian para menteri akan berakhir? Naik kereta panjang menembus pegunungan Helan. Prajurit lapar makan daging merah. Bercanda minum darah rusa jantan. Aku bilang bos teman-temanmu ini. Kok malah nyanyi-nyanyi soal daging merah, apa kurang daging? Kebusi lagu kamu gimana sih? Kok malah nyanyi-nyanyi soal daging merah? Mas ini baru belajar. Liriknya susah banget diingat. Siapa yang bisa nyanyi rapi udah deh udah. Udah jangan nyanyi lagi malu. Tidak menyangka, di gurun ada danau seperti ini. Aneh banget. Nona Xie, aku dengar dari Gu Xingjian. Kamu menikah dengan kepala kantor Shi Zuishan. Jadi istri kepala kantor. Kok sendiri keluar? Apa ada masalah? Tidak cuma aku tidak mau tinggal di sana lagi. Terus kamu mau kemana? Kalau aku bilang apa kamu mau bantu aku? Bantu apa bilang aja. Bunuh orang. Bunuh orang siapa? Kamu bilang dulu mau bantu aku atau tidak? Jenderal Xie punya jasa besar padaku. Selama ini aku bingung gimana balas budi. Hari ini kalau kamu bilang, kamu suruh bunuh siapa aku bunuh. Oke, dengan kata-katamu itu aku kasih tahu. Aku cuma punya satu musuh, yaitu Ratu saat ini. Maksudmu Ratu Ci-11? Kok jadi takut? Ngomong aja kalau takut. Takut bukan takut. Nona Xielan kamu lihat sendiri. Cuma aku dan teman-teman ini bisa masuk ke ibu kota. Ambil kepala ratu saat ini. Iya, sepertinya aku benar-benar bodoh. Hal besar seperti ini. Bagaimana bisa menyerahkannya kepada kalian para perampok gunung ini? Begitu kamu mengatakannya, apakah kamu meremehkanku Salifei? Dan saudara-saudaraku ini? Bukankah begitu? Untuk berterus terang, selama beberapa tahun, setelah kegagalan pemberontakan itu, aku memang memiliki pemikiran seperti itu. Tapi sekarang aku sudah tidak punya cukup kekuatan lagi. Kamu harus tahu untuk membunuh permaisuri saat ini. Itu membutuhkan seseorang dengan kecerdasan, keberanian, dan kebajikan yang luar biasa untuk memimpin. Aku tidak memiliki kemampuan seperti itu. Maksudmu? Kamu rela tinggal di gunung terpencil ini, menjadi kepala perampok seumur hidupmu? Lalu apa lagi yang bisa kulakukan? Huyan Yuchun. Aku rasa pertemuan kita kali ini sungguh-sungguh membuang-buang waktu. Pamit, tunggu sebentar. Apa benar kamu begitu meremehkanku? Lalu bagaimana seharusnya aku melihatmu? Xielan, aku beritahu kamu. Dengan kekuatanmu dan juga saudara-saudaraku ini, bahkan jika kita masuk ke ibu kota, tetap saja kita tidak bisa membunuh permaisuri saat ini. Tidak bisa membunuhnya, kamu benar. Tapi aku tetap ingin mencobanya meskipun tidak bisa membunuhnya. Aku siap kehilangan nyawa di kota Beijing. Tunggu dulu. Apa kamu benar-benar akan melakukan ini? Hebat sekali seorang pahlawan wanita yang tahu sesuatu tidak mungkin dilakukan. Namun tetap melakukannya. Memang pantas menjadi putri Jenderal Xie.
Baiklah, aku Salifei perampok gunung ini. Akan menemanimu pergi. Benarkah? Seorang ksatria berbicara. Kenapa kamu tertawa? Aku juga tahu tidak bisa membunuh permaisuri sialan itu. Aku hanya ingin pergi ke ibu kota untuk mengunjungi makam ayahku. Pemilik penginapan, buka pintunya, kami mau menginap. Maafkan kami para tamu. Kamar hari ini sudah penuh semua. Silakan cari tempat lain untuk menginap. Kami sudah sampai sini jadi kami tidak akan pergi. Tapi semua kamar sudah penuh. Penuh-penuh saja, keluarkan mereka dan kosongkan kamar untukku. Ah, sudahlah. Apakah kamu sakit? Baiklah, ada sebuah gudang kayu. Masih bisa ditempati. Entah cocok tidak untuk kalian berdua. Ayo silakan pelan-pelan. Cepat ganti baju basahmu, agar nanti tidak masuk angin. Kamu mau kemana hujan di luar? Aku ganti bajuku. Kamu jangan menoleh saja. Kamu juga ganti baju basahmu. Aku akan berbalik, aku tidak akan keluar. Tidak apa-apa. Aku selalu seperti ini. Sungguh keras kepala. Meneyer. Meneyer, cepat cari tabib untukku. Apa ada yang sakit, cepat pergi. Berapa lama baru bisa sembuh? Sekitar 10 hari, setengah bulan. Terima kasih. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Ayo kita pergi-pergi. Baru saja kamu dengar kata tabib. Kamu harus istirahat 10 hari, setengah bulan baru bisa pergi. Harus istirahat dulu baru bisa melanjutkan perjalanan. Ayo kita pergi. Tamu kamar sudah ada mau. Mau yang terbaik.
Non, akhirnya kamu keluar dari kamar. Ini kota yang kamu ajak aku kunjungi. Non mau ke kota. Tetapi harus sembuh dulu. Baru kita bisa melanjutkan perjalanan. Penyakitku sudah sembuh, ayo kita pergi. Baiklah, kali ini, aku bawa beberapa orang. Kami tidak punya uang, kami benar-benar tidak punya uang. Lepaskan kami, ada apa? Kakak, bukankah kamu bilang mau mengajak kami ke kota? Tidak ada uang, bagaimana bisa melanjutkan perjalanan? Kakak, dua orang ini sudah ditanya. Mereka lebih memilih uang daripada nyawa. Kepala besar badannya juga pakai sutra. Bos, aku hanya berpakaian bagus. Aku benar-benar tidak punya uang. Cam. Berarti lebih memilih uang daripada nyawa. Aku benar-benar tidak punya uang, tuan. Kalau begitu tidak ada cara lain, kebusi. Penggal kepala orang yang kepalanya besar itu. Lalu membawa kepalanya. Pergi ke rumahnya untuk meminta uang, dapat perintah. Aku akan asah dulu pisaunya. Kau bajingan minta uang tanpa peduli nyawa. Kalau mau mati dengan cepat, julurkan lehermu. Luruskan tubuhmu untukku. Aku tidak punya leher untuk dipotong, dan aku juga tidak punya uang. Jika tidak menjulurkan leher, aku akan tebas kepalamu. Tebas saja, meski kau tebas, aku tetap tidak punya uang. Baiklah bajingan, kau minta uang tanpa peduli nyawa. Hari ini ayah akan membereskanmu. Pedang menebas, darah menyembur ke langit. Jangan banyak bicara, aku tidak punya uang. Meski kau tebas, aku tetap tidak punya uang. Baiklah, tunggu sebentar. Bajingan, kau tidak mau memberi uang. Tidak mengizinkan kami masuk ke ibu kota, maka kau harus mati. Sini, tebaslah, tebas. Masih tidak mau memberi uang? Tidak mau, ya sudah. Baiklah, tunggu, aku mengasah pisaunya. Lihat, ayah dulu memotong kepalamu, lalu tanganmu. Kemudian kakimu. Membuatmu bajingan menjadi labu darah. Tebas terus. Setelah aku mengasah pisaunya, aku akan membunuhmu. Kebusi. Pisau yang kau asah ini tidak ada habisnya. Sini, berikan pisau itu padaku. Julurkan kepalamu, jika dia tidak menebas, aku yang akan menebas. Bos besar tidak mengatakan untuk membiarkan dia menebas. Bos besar tidak merencanakan adegan ini. Kepala besar, kau benar-benar gagal dalam akting ini. Uang yang dijanjikan tidak diberikan. Nona kecil, saudara-saudaraku membuatmu tertawa. Kalian semua berakting dengan sangat baik. Sayangnya adegan puncaknya aku yang merusak. Kau seharusnya mengerti maksudku. Aku mengerti. Bukan hanya tidak ingin aku pergi ke ibu kota. Takut sesuatu terjadi padaku. Ayahmu adalah penyelamat hidupku. Jika sesuatu terjadi padamu saat bersamaku, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya pada ayahmu? Terima kasih. Setelah sembuh, apa rencanamu selanjutnya? Entahlah. Kak. Di luar datang dua orang ahli dari tempat jauh. Ingin melamar pekerjaan di ban kita. Kamu mau ketemu atau enggak? Orang-orang dari perusahaan asing udah cukup, biarin mereka pergi aja. Gue bilang mending kamu ketemu aja. Kalau enggak pasti nyesel. Siapa yang bisa bikin gue nyesel? Tunggu ya, silakan masuk bos. Gue lama nggak ketemu, gimana kabarnya? Saya jarang-jarang nih. Nggak nyangka kan? Putri Jenderal Xie Xielan. Bisa sama-sama sama gue, bandit dari Lembah Dewa.
Sampai jadi satu. Enggak gimana bisa. Kayaknya ada yang bikin Nona Xie terpaksa jadi bandit di Liangshan. Bos Ge bener. Gue emang pengen ke Liangshan. Numpang sama bos Sa. Bikin jadi bos kecil tapi nggak nyangka. Bos Sa ini nggak mau nerima gue. Sa ini salah kamu. Orang yang jago dalam segala hal. Cantik dan muda pahlawan wanita. Masa nggak diterima kalau dia mau ke gue? Gue pasti kasih jadi bos kedua. Gue juga mikir gitu. Tapi nggak nyangka begitu Xielan naik gunung. Langsung bikin lembah dewa gue berantakan. Gue nggak ada pilihan akhirnya turunin dia. Bos Ge sekarang kamu ngerti kan? Gue udah nggak ada jalan lagi. Jadi terpaksa malu-malu. Numpang sama bos Ge. Tolong bos Ge, kasih makan cewek nggak punya rumah ini. Gimana nih? Ya udah tinggal aja sini. Oke dengan begitu. Sa Lifei bisa tenang balik ke gunung. Sa kamu datang pas banget. Mending jangan pergi sama-sama aja sini. Kita bisnis bareng. Guniat baikmu Sa Lifei hargai. Gue turun gunung ini. Cuma buat antar Xielan ke kamu. Udah dia ada di sini. Hati gue juga tenang. Soal gue surat buronan gue masih banyak terpampang di gerbang kota. Ngerti udah datang. Ya sudah tinggal 2 hari saja. Jangan terburu-buru santai saja. Baiklah kalau begitu aku mengganggu kakak Ge. 2 baik 6 lancar, ya 8 kuda ya. 6 4 rezeki terbuka ya. Enak minum, ayo minum. Bisa nggak ya Bao Jun? Aku menang dia 1 ya. Kamu dengar dulu ya kakak Sa. Aku bilang ya asal kamu mau. Urusan dengan pemerintah kakakku bisa bantu berunding. Keluar beberapa uang. Bikin identitas legal bukan masalah. Beneran bukan masalah. Betul mulai sekarang kakak Sa. Kamu nggak perlu lagi datang di tengah hujan dan angin. Kakak gue ya urusannya nggak semudah itu. Bukan cuma urusan, 1 transaksi beberapa uang. Tapi kalau kakak benar-benar menghargai aku malah tertarik dengan usulanmu. Urusan biro pengawal itu. Bagus dong kakak Sa. Kamu mau buka biro pengawal di Shizuishan ya? Bukan aku mau dirikan biro pengawal di Shenxiango. Bagus. Nggak bagus itu kan tetap jadi bandit. Aku bilang ya maksudku. Ke depan kalau perusahaanmu mengirim barang. Akan dikawal oleh pasukanku. Untuk membuka jalan dan melindungi. Itu bener dong. Ada kakak Sa yang jaga jalan kita. Yihe dari sekarang aman sentosa. Betul lancar tanpa hambatan. Baiklah untuk menghormati pemimpin Sa. Menjadi kepala biro pengawal Huyan. Ayo minum. Minum ayo. Ayo lihat rumah barumu gimana. Beneran bersih ya? Oh nerga. Kalau begitu mulai sekarang rumah ini aku yang tinggal. Tinggal mau berapa lama juga boleh. Tinggal seumur hidup juga boleh. Itu katamu ya makasih ya. Jangan senang dulu. Ada satu hal aku harus bilang. Dengar ya. Dari sekarang kamu mau kemana saja boleh. Mau ngapain juga boleh. Ada satu hal yang harus kamu ingat. Kamu harus memberitahuku. Baiklah. Kita sudah sepakat ya. Kamu ingin tinggal di sini dengan baik. Kita masih harus melakukan satu hal. Coba tebak apa itu? Apa yang kamu maksud adalah soal Pak Ren. Kamu benar-benar tidak berniat kembali ke sana. Tentu saja.
Kita harus memberikan Pak Ren jalan keluar. Dia adalah temanku. Apa Xielan sudah kembali? Dia sekarang ada di mana? Duduk dulu. Aku ingin bertanya padamu. Xielan sudah kembali. Dia tidak ingin kembali ke sana. Apa yang akan kamu lakukan? Apa Xielan yang memberitahumu? Bisa dibilang begitu. Aku akan menghormati keinginannya. Aku punya ide tapi tidak tahu apakah ini tepat. Sekarang di perusahaan, saya kekurangan tenaga. Tidak mungkin biarkan dia datang ke tempat saya. Dengan menempatkannya di tempat saya kamu juga bisa tenang. Apakah pantas membiarkan seorang wanita bekerja di perusahaan asing? Di perusahaan dagang Tiongkok pasti tidak bisa. Saya punya perusahaan asing. Wanita bekerja di tempat saya itu pantas. Xielan ada di luar. Panggil dia masuk. Xielan. Begini saja saya akan keluar dulu. Kalian ngobrol pelan-pelan ya. Duduklah. Xielan, aku tidak menyalahkanmu karena kabur dari rumah. Tapi kenapa kamu tidak percaya padaku Ren Yudao? Coba pikir. Sejak kamu dibawa ke Shizuishan, aku menanggung gosip. Mengambil risiko kehilangan jabatan untuk menebusmu. Aku sudah berkali-kali bilang padamu. Jika kamu tidak mau menikah denganku Pak Ren, aku tidak akan memaksa. Aku tidak pernah memaksamu. Tapi aku tidak mengerti. Kamu pergi lalu kembali. Kamu tidak memberitahuku, malah melalui Ge Xingjian. Aku ini apa di hatimu? Meskipun sekarang kita bukan suami istri lagi. Kamu. Setidaknya kamu bisa menganggap aku sebagai kakakmu. Seseorang yang bisa diajak berdiskusi. Seseorang yang bisa membantumu saat kesusahan. Buat apa ngomongin ini? Kamu balik. Xielan, selama kamu senang dan mau. Kerjalah dengan baik di Gu Xingjian. Lauren. Aku tidak ingin banyak bicara. Intinya hal ini. Aku Xielan berhutang padamu seumur hidup. Sayangnya aku tidak bisa membalasnya di kehidupan ini. Semoga ada kehidupan selanjutnya. Maka aku akan menunggumu di kehidupan selanjutnya. Kamu masuk kok nggak ngetuk pintu. Barang impor ini enak didengar. Siapa yang ngasih? Ge Xingjian yang ngasih. Kalau kamu mau aku suruh dia ngasih kamu. Barang ini nggak berguna buat aku. Tapi aku berharap dia ngasih aku 2 senjata impor. Hari ini datang ke sini ada apa? Aku mau pergi. Kapan? Sekarang juga. Sekarang? Nggak tega ya? Kamu mau pergi enggak? Nggak ngantar aku. Beneran pergi? Pergi-pergi. Dengan uang dan wanita cantik. Hal menyenangkan di dunia ini, ya cuma segini.
Lihat ini. Daging kambing ini kayaknya enak. Kamu lihat enak kan? Ayo, ayo Gusingjian. Beli daging ya iya. Siapa ini? Ini karyawan perusahaan kita Xielan. Orang yang aku bilang penyelamat hidupku. Tahu-tahu Nona Xie. Xingjian sering banget ngomongin kamu di depanku. Aku Jing Xiangliu. Pemilik Xintai Yang Hang. Ini dia istriku. Bukan ini kakak iparku Wang Yuping. Selamat datang, bagus, benar-benar bagus. Oke, ada apa? Nona Xie ini benar-benar cantik. Mengingatkanku pada puisi yang kau ajarkan padaku. Apa itu namanya menoleh dan tersenyum? Berapa istana ya? Menoleh dan tersenyum, 100 pesona muncul. 6 istana semua wanita tak berwarna. Benar-benar tak berwarna. Jangan langsung pusing lihat gadis cantik. Sudahlah kamu. Xingjian kita sudah kenal bertahun-tahun. Aku belum pernah melihatmu sebersemangat ini. Bersemangat? Xielan, apakah kau secantik itu? Bos, kalian lanjutkan bicara. Aku pulang dulu. Apa-apaan ini? Dia tidak suka dengan kalian berdua. Kami bilang apa? Tuan, hari ini aku di pasar. Melihat Xielan. Dia bersama Bos terlihat sangat bahagia. Seperti orang yang berbeda, jangan bicara lagi. Panas, Miao Xiu, ingat baik-baik. Mulai sekarang, Xielan bukan lagi bagian dari keluarga Ren. Jangan sebut namanya lagi. Tuan, istirahatlah lebih awal. Mulai sekarang aku tidak tinggal di sini lagi. Xielan, aku ada beberapa hal yang ingin kukatakan. Xingjian. Xielan, hari ini aku salah. Kau salah apa? Orang bijak berkata jangan melihat yang tidak pantas. Jangan bicara yang tidak pantas, jangan bertindak yang tidak pantas. Hari ini aku tidak sopan. Karena kau mengingat kata-kata orang bijak. Mengapa hari ini bicaramu begitu sembrono? Xingjian terlalu senang sampai lupa diri. Tapi meski begitu, aku tidak bermaksud tidak sopan pada Nona. Aku tahu kau juga tidak bermaksud begitu. Kalau begitu urusan hari ini sudah selesai. Jangan lakukan lagi di masa depan. Xielan, Ada apa lagi? sebenarnya aku menyukaimu. Kau tahu apa yang kau katakan? Tahu?
Sebenarnya aku mencintaimu. Kau benar-benar lupa. Atau sedang bingung kau mengerti? Jangan lupa kamu punya istri dan anak. Di hatiku kamu adalah pria terhormat. Kalau karena aku, kamu jadi orang yang tidak bermoral. Jadi orang yang meninggalkan istri dan anak. Maka aku yang bersalah. Aku akan segera meninggalkan perusahaanmu. Jangan pergi. Kalau kamu benar-benar ingin aku tinggal. Kedepannya jangan bicara seperti itu lagi. Kita akan saling memanggil kakak adik. Bersama-sama membesarkan bisnis. Oke ya? Aku lupa. Kalian semua memanggilku orang suci. Aku harus menjadi orang suci. Baiklah, mulai sekarang. Aku berjanji padamu. Mulai hari ini, kita akan saling memanggil kakak adik. Mulai hari ini, aku akan bersamamu membesarkan bisnis. Mulai hari ini 1 bulan lagi, aku akan mengambil wol. Aku akan pergi mencari keluargaku. Oke, aku mau bersamamu. Terima kasih, tidak usah. Kamu punya banyak wol hari ini ya? Di depan sana, cepat sedikit. Jangan buru-buru, cepatlah. Jangan panik. Baiklah, ayo, selanjutnya. Ayo berbaris rapi. Keledai hitam, kemarilah ambil uangnya, baiklah. Cepatlah, ngapain sih? Tidak mau uang ya tidak mau uang, aku ambil. Berapa kilo? 50 kilo, berbarislah. Giliranku sudah berbaris. Kalian tiup lebih keras dong. Pagi ini belum makan ya? Tiap lebih keras buat APA. Tiup lagi juga tidak ada yang datang. Jangan panik, semua hal awalnya sulit. Ada 1 baru, ada 2, ada 2 baru, ada 3. Ada 3 baru, ada banyak. Bagaimana keadaan di sana? Adik ipar kamu tidak melihatnya. Itu ramai sekali. Wolnya banyak sekali sampai tidak bisa diambil semua. Kita seperti nenek memberi making kuku. Ini cuma buang-buang waktu. Kenapa kamu cerewet banget si Bos Liu? Orang sini cuma kenal Bos Ga. Kenapa pada banyak bicara sih, mainkan alat musikmu dengan baik.
Kalian mainkan saja alat musik kalian. Nggak usah ikut campur. Mainkan lebih keras. Sudah kubilang dari tadi, apa itu artinya mengenal orang tapi tidak mengenal hatinya? Gesing Jian ini jelas-jelas macan bermuka dua. Di depan satu wajah, di belakang lain lagi. Di depan membantu kita, di belakang belum tentu apa yang dilakukannya. Masyarakat tidak mengirim wall, pasti dia yang mengacau. Yuping, jangan setiap ada masalah langsung menyalahkan orang lain. Siapa yang kasih uang waktu kita buka usaha dulu? Aku menyalahkan orang lain. Liu Jingxiang, jangan bilang kamu ini bodoh. Gesing Jian itu di depan tampak baik, tapi di belakang pasti main siasat. Kamu nggak bisa lihat ya? Siasat apa yang bisa dia mainkan? Ini sangat sederhana. Dia cuma perlu bilang satu hal ke masyarakat setempat. Bilang saja waktu perusahaan kita buka, uang itu dia yang pinjamkan ke kita. Kamu pikir sendiri. Masyarakat mana yang masih mau kirim wall ke perusahaan kita? Nggak mungkin kan? Aku dan Gu Xingjian teman sejak kecil. Dia nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Nggak mungkin. Kamu benar-benar menganggap Gesing Jian itu orang suci. Kuberitahu kamu kalau dia benar-benar orang suci. Dia nggak akan berdagang. Berbisnis pasti ingin untung. Siapa yang nggak main tipu saat cari untung? Kamu nggak pernah main tipu. Yuping, satu kalimatmu membangunkanku dari mimpi. Baiklah Gu Xingjian, ayo temui dia. Ayo bicara. Apa lagi yang kulakukan sampai membuat kalian berdua marah? Xingjian, aku tanya kamu. Apakah kita masih bersaudara? Stop, kita bicara yang serius. Bicara serius ya bicara serius. Gesing Jian, aku tanya kamu. Kalau kamu nggak main siasat di belakang, warga Shizuishan pasti sudah gila. Kita berdua sama-sama beli wall pakai uang tunai. Kenapa warga cuma masuk ke toko kamu? Enggak masuk ke toko saya. Itu harusnya tanya ke warga Shizuishan. Saya datang ke sini untuk bertanya kalau kamu tidak main curang. Kenapa warga cuma jual wall ke kamu? Baiklah, saya kasih tahu. Alasannya simpel. Orang-orang di barat laut ini kalau berbisnis, mereka keras kepala dan suka yang lama. Mereka mau berbisnis dengan orang yang sudah pernah berbisnis. Dengan orang yang mereka percaya. Kalau tidak percaya, kamu bisa jalan-jalan di jalanan. Tanya aja sama warga yang ngirim wall. Lihat apa yang saya bilang benar atau tidak. Jangan buru-buru minum teh dulu. Kita diskusi pelan-pelan. Minum teh apalagi ini sudah jelas. Pak Ge sudah mengusir kita. Kita di sini cuma bikin malu diri sendiri. Lebih baik pergi, anggap saja kita sial. Pulang aja. Oke. Nona Xie Xingjian sering bilang sama saya tentang kamu. Dia bilang kamu yang selamatkan dia waktu dia lompat ke sungai. Kamu adalah penyelamat hidupnya. Kamu adalah pahlawan. Sekarang air sudah sampai ke sini. Saya tidak percaya kamu akan melihat saya tenggelam. Saya pasrah. Pak Liu. Xingjian. Yihe tutup selama 3 hari. Kalau masih belum ada warga yang ngirim wall ke kamu, kamu jangan salahkan saya. Ge Xingjian, kamu serius? Kamu benar-benar mau tutup tolong kita? Kami akan tepati janji, tapi cuma 3 hari. Terima kasih Nona Xie.
Susah payah, susah payah, susah payah. Setiap orang dapat, setiap orang dapat. Terima kasih, terima kasih. Jing Xiang, kamu datang lihat-lihat. Susah payah, susah payah. Ini disebut banyak? Kamu gampang banget puas. Ini kan baru hari pertama. Asal warga masuk ke Sintai kita, pastinya bisnis kita akan semakin sukses. Bukan apa yang kamu lakukan kan? Sao Direktur. Anda lihat bagus kan? Liu kakak benar-benar orang yang naif. Mudah ditipu, saya lihat kamu ini domba. Sehari mungkin 1.800 kati. 3 hari berapa bisa dikumpulkan? Kakak Sao maksudnya apa? Bos Liu, saya ini khawatir untukmu. 3 hari kemudian, pintu Yihe Yang Hang akan dibuka lagi. Kamu masih bisa mengumpulkan berapa? Temanmu Gu Xingjian benar-benar orang pintar. Berhenti beroperasi 3 hari membuatmu bersyukur padanya dan membeli hatinya. 3 hari kemudian dia buka lagi. Bisnisnya hanya akan semakin baik. Dia ini sudah jadi pelacur. Masih mendirikan tugu tinggi. Omongan Sao Direktur benar-benar tepat sasaran. Sampai ke intinya. Jing Xiang, saya sudah bilang apa? Jangan bingung lagi. Bukan kakak Sao maksudnya apa? Mari kita bicara di Huanghe Jiulo. Sahammu saya ambil. Selamat, kita menjadi mitra bisnis. Mari bersulang. Mitra apa kita ini sudah saudara? Iya. Kalau sudah saudara, katakan yang sebenarnya. Bulu domba Shizuishan ini di Tianjin bisa dijual berapa? 6 tael perak. 6 tael. Artinya, Gu Xingjian ini dari Shizuishan mengangkut setiap 100 kati bulu domba bisa untung bersih 4 tael minimal. Orang ini kemarin suruh saya belanja kredit 40.000 kati bulu domba. Saya hanya minta 200 tael untuk upah. Dia bikin saya jadi bukan manusia. Dia untung sebanyak itu. Masih ada keadilan tidak? Kakak Xiao jangan merah. Ayo minum. Tidak marah, saya tidak akan membunuhnya. Kakak Sao dengar dulu. Kamu pikir seperti ini. Asal kamu bantu saudara saya urus bisnis dengan baik, uangnya juga nggak bakal kurang. Ngapain kamu peduli dia untung berapa? Nggak boleh. Saya Sao Wentong udah di Shizuishan selama ini. Nggak ada satu orang pun yang berani bilang nggak ke saya iya. Dia si botak ini datang ke sini buat bisnis. Masih cari masalah sama saya, nggak boleh. Saya nggak bakal maafin dia. Sao kakak. Gimana kamu mau ngurus dia? Saya udah mikirin. Saya bakal buka aibnya. Saya suruh Bupati Lou ngurus dia. Kamu kenal sama Bupati Lou? Kita orang sendiri, saya bilang gini ke kamu. Dia nggak dengerin siapa-siapa, cuma dengerin saya. Oke, udah. Om, saya belum selesai latihan tinju. Ya kamu lanjutin aja. Tendangan berputar itu biar bos gelihat. Udah Bao Jun. Gimana kungfunya dibanding kamu? Lebih bagus dari saya ya, udah tinggal aja. Om, berarti saya jadi bodyguard bos Ge ya? Enggak, saya nggak butuh bodyguard, gini aja. Kamu jadi bodyguard gudang kita gimana? Oke, yang penting ada kerjaan bener. Ya Om bilang oke ya udah oke. Sao Daren. Liu kakak, saya mau ngasih tahu sesuatu. Sao kakak, silakan bilang. Di Pingluo kita ini tempat yang aneh. Kantor bupatinya juga kantor yang aneh. Yang mau saya ingetin ke kamu, bupati kita ini agak bodoh.
Tapi kamu nggak perlu khawatir. Kalau udah ngomongin uang dia nggak bodoh sama sekali. Tapi di hal lain, yang pegang kendali itu istri bupati. Jadi nanti kita masuk. Yang harus kita yakinkan bukan bupati, tapi istri bupati. Oke saudara ngerti silakan. Silakan. Zhao Wentong kamu cari istri saya buat apa? Istri saya itu kamu yang cari. Jangan marah. Saya cari istri. Juga buat ngomong sama kamu ngomong sama saya. Saya udah berdiri di depan kamu. Berbicara dengan Anda. Apa yang kau lakukan dengan istriku? Aku ingin memberitahumu. Gu Xingjian pemilik Yihe. Berapa banyak uang yang Anda hasilkan di Tianjin? Berapa banyak uang yang dia hasilkan? Hakim daerah hanya peduli berapa banyak uang yang saya hasilkan. Tidak aku ingin memberitahumu Gu Xingjian. Dia tahu dia pembohong. Dia pembohong aku pikir kau pembohong. Dicampur dengan wol manusia. Merusak reputasi pemerintah. Aku tidak menuntutmu. Anda juga datang untuk menuntut saya. Berjalan kaki. Saudaraku Zhao. Bagaimana ini terlihat? Kau tidak mengatakan. Dengarkan saja siapa yang tidak mendengarkan. Bagaimana dia bisa memalingkan wajahnya? Dia biasanya mendengarkan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Ada pasir di kepala ini. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Harus mencari Nyonya Chao. Anda tidak mendengar bahwa Tuan baru saja memarahi kami berdua. Berninya kau pergi mencari Nyonya. Lupakan saja mari kita pikirkan lagi. Direktur Zhao. Sayang sekali hari ini. Anda melon. Anda adalah komprador baru Sintai. Ini adalah. Perkenalkan persahabatan Master Qian. Tuan Qian. Di bawah ini adalah komprador Liu Jingxiang dari Sintai Yangxing. Bos Liu. Senang bertemu. Anda dan Direktur Zhao meminta kami. Apa yang terjadi? Aku dan saudara Zhao memiliki satu hal yang menguntungkan kita. Hal yang baik untuk pejabat Kabupaten Pingluo. Saya ingin meminta bantuan orang dewasa. Tapi saya tidak berharap. Orang dewasa, kita kehilangan kesabaran. Jika kamu marah kamu tidak mengatakannya. Aku juga ingin tahu. Komprador asing kedua. Bos Liu mari kita minum teh di rumah. Bicara perlahan. Tuan Gao. Kedatangan Tuan Qian yang terhormat maafkan saya, karena tidak menyambut dari jauh. Bisnis Anda tampaknya sangat sukses. Beruntung karena berkah Anda mari kita masuk ke dalam. Baik ayo masuk. Lagi-lagi teh Longjing Sihu. Tuan Qian sudah bosan dengan teh Baojun ganti. Apakah teh mau Feng Huangshan atau teh mau Jian Xinyang? Saya tidak minum teh. Bisnis Anda berkembang pesat. Namun sepertinya Anda terlalu mendominasi pasar. Apa iya? Dari mana asal pernyataan ini? Wol adalah produk khas daerah kami. Setiap pedagang yang membeli wol di daerah kami seharusnya mendapatkan keuntungan masing-masing. Seekor burung masuk ke hutan membuat 100 burung lainnya bungkam. Ini sangat merugikan keadilan perdagangan. Untuk itu Tuan Kepala Daerah kami, bersama seluruh kantor administrasi di kabupaten,
telah menetapkan aturan untuk transaksi wall. Semoga pihak Anda dapat mengikuti aturan ini. Aturan apa? Bacakan. Pembertuan kepada Sinua Rachit untuk diktaui bersama. Kemakmuran ekonomi membawa sukacita bagi seluruh rakyat. Mulai hari ini diperintahkan secara khusus oleh daerah kami, bahwa Yihe dan Sintai akan membeli wall. Dengan jumlah maksimum, setiap hari, tidak lebih dari 10.000 jin. Pembelian yang seimbang dan persaingan yang adil. Barang siapa yang melanggar perintah ini, akan dihukum tanpa ampun. Tuan Qian yang terhormat, pengumuman Anda ada masalah. Tuan Ge, menurutmu, apa masalah dari pengumuman ini? Saya bilang ada masalah maka ada masalah. Siapa yang tidak tahu, bahwa di musim pembelian wall ini, kami bisa membeli setidaknya 20.000 jin wall per hari. Mulut kecil Anda begitu saja bicara. Kami hanya boleh membeli 10.000 jin wall sehari. Musim tidak menunggu. Anda benar-benar sengaja menyulitkan kami. Tuan Gu, saya katakan padamu, membolehkan kalian membeli 10.000 jin wool sehari. Itu adalah keputusan yang masuk akal setelah kami melakukan survei. Keputusan yang wajar. Pedagang seperti kalian berbisnis, hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Saya beritahu Anda, ketika kami pihak resmi berdagang, kami mempertimbangkan keseluruhan situasi. Jika hanya bisnis Yihe yang makmur, itu bukan hal yang baik. Kita harus membuat semua pedagang lokal dan asing yang datang ke Shizui untuk membuka bisnis dan berdagang. Bisnis mereka semua baik, baru itu namanya baik. Kau mengerti tidak? Mengerti, bagus, sangat bagus. Ini benar-benar menyuarakan isi hati Gusingjian saya. Master Qian, untuk ini saya dengan tulus berterima kasih kepada Master. Kakak ini ngapain sih? Perintah ini jelas berat sebelah ke Sintai Trading. Kenapa kita harus menerima? Perintah ini bagus-bagus. Bagus sih bagus. Tapi pelaksanaannya mungkin agak sulit. Ada apa sulitnya? Bayangkan saja situasi tadi di luar, saat menerima wall. Semua sudah lihat kan? Sehari kita minimal menerima 20.000 kati wall. Tiba-tiba ada batasan hanya boleh menerima 10.000 kati. Bagaimana nasib rakyat yang mengantar wall? Bisa-bisa terjadi masalah. Benar-benar bisa terjadi masalah. Jadi Master, Andalibi by Kiliar Sendiri Mayakin Kimirka. segera bawa wallnya ke Sintai. Anda jelaskan saja ke rakyat kan selesai. Ini kan perintah dari pihak pemerintah. Kami ini pedagang, kami tidak berani. Iya, susah-susah. Benar juga, saya yang akan bicara. Kan cuma beberapa rakyat pengantar wall. Ada apa susahnya? Berisik apa sih? Jangan tidak tahu untung kalau mau cepat dapat uang. Harus ikut aturan. Cepat bawa wall kalian ke Sintai. Uang siapa yang bukan uang? Kepala Zhao, kata Anda ini salah. Kenapa, mana ada wanita yang tidak bisa melahirkan? Masih saja mau yang timur satu barat satu. Cari yang cocok tidak bisa. Iya benar. Lagi bicara wall ngomong wanita. Wall dan wanita itu sama saja. Jangan ketawa. Saya bilang sesuai aturan. Yihi hari ini sudah menerima 10.000 kati wall. Sekarang sudah penuh. Kalau mau dapat uang cepat pergi. Bawa wallnya ke Sintai. Barang sudah dibawa, kami tidak akan kemana-mana. Kami tidak akan pergi kemana-mana, tidak akan pergi kemana-mana. Kalian tidak mau pergi ya? Maka jangan salahkan pejabat ini jika menyita bulu domba kalian. Beresiko, coba saja sita. Apa yang kalian tunggu? Cepat usir orang-orang bandel yang tidak mau mendengarkan ini. Semuanya usir mereka, berani mencoba? Cepat lakukan apa yang kalian teriaki? Juru tulis Qian belum bicara, apa yang kalian teriaki? Juru tulis Qian, bagaimana menurut Anda? Saya hanya punya 2 orang ini. Jika ingin bertindak Anda harus memanggil orang. Saya pikir masalah ini harus diselesaikan seperti ini. Pak Ge. Saya lihat situasinya, sekarang Anda harus mengatakan sesuatu. Sudah disepakati, saya pedagang, Anda pejabat. Ini urusan pejabat kalian. Saat ini jangan terlalu membedakan. Asalkan untuk kebaikan rakyat Shizuishan. Baiklah. Silakan Pak Ge memberi sambutan. Baik-baik, bicaralah Pak Ge.
Kalau begitu saya bicara Anda bicara cepat bicara. Bagaimana jika saya salah bicara? Asalkan sesuai aturan. Salah bicara pun tidak apa-apa. Baiklah saya akan bicara apa adanya. Baik. Saya akan bicara sembarangan. Rakyat Shizuishan. Saya harus bertanya dulu kepada kalian. Apakah saya pernah menepuk kalian di Shizuishan? Tidak. Tidak pernah sama sekali. Saya ingat ketika pertama kali datang ke Shizuishan. Juga dengan cara kredit. Waktu itu ada yang bilang. Takut saya hanya menipu. Mengambil bulu domba tanpa membayar tidak kan? Tidak. Semua sudah dibayar sudah. Anda tidak menipu kami. Kami semua mendapat untung di tangan Anda. Benar. Saya harus berterima kasih kepada kalian. Masalah hari ini berbeda dengan waktu saya dulu. Dulu saya mengambil bulu domba dengan cara kredit. Kalian semua setidaknya mengambil sedikit risiko. Tapi sekarang perusahaan Sintayang, uangnya sudah ditaruh di meja. Kalian kirim bulunya. Mereka terima bulu bayar ke kalian. Lalu kenapa uangnya tidak diambil? Apakah mau dibilang warga Shizuishan ini bodoh? Om Ge bicara benar. Tapi Om Ge kenapa? Anda bantu orang lain jualan. Iya Om Ge, saya jujur sama semua. Bos Sintai yang Liu Jingxiang. Dia teman saya. Sekretaris juga teman saya kan? Iya. Semua pedagang dan pemerintah diperlakukan sama. Dengan kata-kata sekretaris ini, semua bisa tenang. Diperlakukan sama. Kalau kalian kirim bulu ke Sintai, ada masalah apa? Kalian bisa bicara ke pemerintah. Baik, tidak masalah. Kami pasti akan menghubungi mereka.